Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Joni Alo secara live. Kita menikmati hari yang baru pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 dan kita bersyukur karena kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita dapat kita gunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Apapun tugas pekerjaan kita, aktivitas kita, mari kita memandang segala sesuatu yang kita kerjakan dalam perspektif Tuhan, melihat bahwa segala kesempatan itu adalah sebuah peluang untuk dapat memuliakan Tuhan dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, bagi pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita, atau apapun itu. Dan kita berharap semuanya diberkati oleh Tuhan, sehingga sepanjang hari ini betul-betul kita persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan, sambil melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin membahas mengenai kepahitan. Nah, kepahitan ini pernah dialami oleh keluarga Yabes. Tetapi mereka tidak berkubang dalam kepahitan, tetapi kemudian melihat kepada Tuhan, dan Tuhan mengubah segala situasi mereka, karena mereka berharap akan pertolongan Tuhan, dan pertolongan itu menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Saya ingin membaca dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Dengarkan, simak, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Saya bacakan buat kita semua, dimanapun Anda berada. Kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10, begini bunyi firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sekali lagi ayat terakhir dari ayat yang ke-10, 1 Tawarik 4. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira kalau kita bernama Yabes, itu sesuatu pergumulan yang luar biasa yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Karena sejatinya Yabes itu berarti yang biasa mengalami penderitaan, atau yang biasa mengalami kesulitan. Saking frustrasi dan tertekannya ibunya Yabes, dia memberi nama anaknya yang dilahirkan adalah Yabes. Itulah sebabnya ayat yang ke-9 berkata, Yabes, nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Pada waktu proses persalinan, kesakitan itu pasti menyertai di dalam proses itu. Baik persalinan atau baik ketika melahirkan, pasti ibu dari anak akan mengalami kesakitan, karena memang itu adalah sebuah hukuman ketika manusia berdosa sejak Kejadian pasal yang ketiga. Dengan kesakitan, engkau akan melahirkan anak, kata Tuhan kepada Hawa ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi kesakitan adalah konsekuensi ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, melakukan pemberontakan terhadap Allah. Dan itu menjadi sesuatu yang normal sesudah zaman Adam dan Hawa dan manusia berikutnya, sebagai sebuah konsekuensi dari adanya dosa. Tetapi kesakitan di sini yang dialami oleh ibunya Yabes bukan saja sekedar kesakitan fisik, tapi kesakitan dalam bentuk-bentuk lain. Yang pertama adalah kesakitan secara ekonomi, oleh karena ibunya Yabes itu miskin. Kemiskinan membuat mereka, keluarga Yabes ini, atau keluarga ibunya Yabes, terus melihat kepada Tuhan. Suami dari ibunya Yabes atau papanya Yabes adalah seorang Yahudi, tapi mamanya Yabes bukan orang Yahudi. Sehingga perlakuan diskriminatif itu terjadi pada mamanya Yabes. Itu kesakitan yang kedua, karena dia mendapatkan perlakuan yang berbeda dari suaminya, karena suaminya seorang Israel dan
dia sendiri atau ibunya Yabes adalah orang bukan Israel. Dan perlakuan-perlakuan yang begitu diskriminatif itu sungguh-sungguh menyakitkan secara emosi. Kalau yang pertama tadi kesakitan karena ekonomi, karena mereka miskin. Yang kedua karena emosi, kesakitan secara emosi atau perlakuan secara emosi yang menyakitkan. Ini juga kesakitan dalam bentuk lain. Kesakitan dalam perlakuan berbeda atau dibedakan dari yang lain. Itu kesakitan yang betul-betul mengerikan juga. Tapi ada jenis kesakitan yang ketiga yang dialami oleh ibunya Yabes, yaitu ketidakhadiran suaminya, ketidakhadiran ayah dari Yabes ketika dia melahirkan. Pada umumnya ketika proses melahirkan, para istri mengharapkan suaminya mendukung, mensupport. Tetapi ketika situasi di mana Yabes dilahirkan, dia tidak mendapatkan dukungan juga bagi atau dari suaminya, dan itu menyakitkan. Menyakitkan secara relasional, menyakitkan secara sosial, menyakitkan secara hubungan keluarga yang dekat. Dia tidak mendapatkan support itu, dan itu menyakitkan. Lebih daripada itu, waktu pembagian harta, sebagai anak dari suami seorang Yahudi, tapi dia sendiri bukan orang Yahudi. Saya membaca sebuah penelitian dan tafsiran, ada yang mengatakan ibunya Yabes ini adalah seorang Ethiopia atau seorang yang berkulit hitam, ya, berasal dari Afrika. Sementara orang Israel atau ayahnya Yabes adalah seorang Israel. Jadi dia tidak mendapatkan sebagaimana mestinya, termasuk anaknya. Tapi dari pembagian yang sedikit yang kecil itu, Yabes menyadari bahwa dia diperlakukan tidak adil. Ayat 10, Yabes berseru kepada Allah dan katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Orang-orang yang biasa menderita, saking menderitanya mereka bergantung kepada Tuhan. Dan Allah mendengarkan seruan mereka. Allah mendengarkan seruan orang-orang yang tertindas. Allah mendengarkan seruan atau jeritan orang-orang yang mengalami penderitaan oleh karena tekanan orang lain. Dan Allah mendengarkan seruan mereka. Allah mendengarkan doa-doa mereka. Dan bahkan Allah mengabulkan doa-doa mereka. Ini hal yang luar biasa. Ketika kita sedang mengalami tekanan, penderitaan, pergumulan, perlakuan tidak adil, perlakuan yang tidak manusiawi, datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi dan segala isinya. Allah akan mendengarkan setiap doa kita dan menjawabnya dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah takut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Kristus, sang penguasa itu. Maka kita akan melihat pertolongannya akan tepat pada waktunya. Sesuai dengan anugerah dan kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jonal menyampaikan salam, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom, tetap semangat.